Siapa, Sep? Siapa? Hmm? Belum. Pairing. Kenapa gini ya? Kok ini live juga ya? Kan Bang Arif di sini kan? Kenapa mintanya di situ Bang Arif? Nah. Ribet kali Bang. Tolong dibuka jendelanya di sini. Ini buka jendela tolong. Nah, kan gitu terang bagus dia. Penembusan sertifikat. Kan BRI kan? Enggak ada penembusan kalau BRI kan di sana dia. Kan ada di sana. Halo, semangat pagi. Ada makan daku. Apa peda? Kenapa? Baru bangun aku nih. Tidur lagi. Baru bangun Bang. Ya buka kameranya. Buka kamera, kita diskusi pagi-pagi. Mumpung hari Jumat. Kapan terakhir makan babi? Hah? Kapan terakhir makan babi? Makan babi. Iya. Ini cara makan babi, makan patung. Makan apa? Makan patung. Makan patung? Patung. Kenapa patung dimakan? Patung. Patung itu apa? Patung itu apa? Patung itu sejenis kaki 4. Artinya daging apa nih? Daging babi. Enak itu. Oh, anjing. Guguk. Ya itu. Oh. Guguk. Oh, guguk. Bagaimana itu rasanya? Suka itu. Makan guguk. Rasanya itu seperti enak itu. Jadi Bikin ceritanya nambah terus nasi. Oh iya. Berarti Anda suka makan guguk?
Banyak guguk liar di gunung di tempatku. Kamu mau? Tidak yang bagus-bagus. Ada segar-segar, dia panjang-panjang giginya. Lidahnya juga biasa sampai 2 jengkal. Tidak. Bagus itu. Gemuk guguknya di atas. Karena guguk di gunung itu makan B2. Jadi guguknya segar. Ya toh? Apa lagi nih? Ini nih, bisa ndak? Masih rajin baca Bible kah? Baru setengah-setengah ini. Baru setengah. Baru setengah. Masih awam aku nih, masih awam. Masih awam. Bagus itu kalau masih awam. Ada Bible di situ kah? Jelas ada ini, selalu ada nih. Ya, Selalu coba ada dibaca nih. dulu. Coba buka di Amsal 7 dulu. Amsal. Iya. Tanggalnya Amsal 7. Iya. Berapa? Amsal 7 aja dibaca. Ini Amsal 7 yang ini. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku di dalam hatimu. Itu. Amsal 6, Amsal 7. Mulai dari data nomor 16. Oh, Amsal 7 ayat 16. Iya, sampai 21. Oh, mau kubacakan ini semua nih. Iya, mulai dari 16 coba. Telah ku perbentangkan perdani di atas tempat tidurku, kain aleme beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah ku temburi dengan muar, gahur dan kayu manis. Marilah kita memusnahkan Kok memusnahkan? Kok memusnahkan? memusnahkan ini. Bukan. Ada memusnahkan. Coba dibaca, dieja pelan-pelan. Dulu. Ku balik dulu ini. Memang cara balik no. Kok memusnahkan birahi? Apa di situ? Baku tiroi. Nah, memusnahkan. Mana ada? Telah ku bentangkan permani di atas tempat tidurku, kain line beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah ku tabiri dengan mur, Taburi. maru dan kayu manis. Marilah kita, nomor 18-nya. Marilah kita memusnahkan ini. Kok memusnahkan? Memuaskan. Memuaskan. Iya. Tahu dulu, masih pagi nih. Masih pagi. Milik kotak dulu nih. Ayo diulang. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari ini. Pas pagi lagi. Dan bersama-sama menikmati asmara itu, karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Ia membawa. Sudah. Menurut saudara Jeremia, ini data ajakan apa ini? Ajakan untuk apa? Masih awam aku nih. Masih awam aku nih. Iya, ajakan untuk apa? Marilah kita memuaskan birahi. Itu apa maksudnya birahi di situ? Birahi itu apa? Tahu birahi? Anda tahu birahi? Nih. Masa Anda tahu birahi? Apa? Ini tentang nasihat. Nasihat supaya sering-sering. Bersina ini. Nasihat tentang bersina.
Jadi di situ nasihat untuk melakukan tentang bersinah nasi. bersinah. Jadi itu ajakan untuk bercinta, ya kan ya. Jadi marilah kita melakukan apa tadi? Marilah kita memuaskan seks sampai pagi. Betul? Memuaskan hingga pagi hari ini. Nah, jadi di situ orang sampai pagi, ngesek sampai pagi, betulkah? Itu ajakan memuaskan cinta sampai pagi kan? Ya ke? Aku tak tengok nih. Awak hanya memperhatikan je. Jadi gimana tuh? Oh iya. Ini tentang katanya nasihat tentang bersinah. Jangan ketika engkau berbaring engkau akan dijagainya, ketika engkau bangun engkau akan disapanya, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan tegurlah yang didik dan jalan kehidupan, yang melindungi engkau dari perempuan jahat, dari kelicikan lidah perempuan binal. Janganlah engkau menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terikat oleh bulu matanya, karena bagi seseorang pelacur sepotong rotilah yang berpenting penting, tetapi istri orang lain memburu nyawanya berharga. Dapatlah orang membawa api di dalam pangkunya dan tidak berkata pakaiannya, atau dapatlah orang berjalan di atas bara. Yang tadi itu bagus, ini dibaca dulu ayat. Iya, itu ajakan. Nyambung katanya nyambung sama di sini. Kita harus baca di katanya di sini, nasihat bersinah ini nyambung semua ini. Kita dilarang namanya. Makanya di sini ada itu. Larang ini. Tidak sama kayak Al-Quran ini, dibaca Arabnya saja tapi tidak tahu artinya apa. Makanya lebih bagus. Ya, Jeremia, itu data. Anda kan tidak bisa masuk, Anda kan masih awam tuh, jadi tidak bisa masuk ke tema. Jadi tadi data itu kalau diikuti, kalau dicontohkan, kalau dipraktekkan, itu kan bahaya itu. Itu seorang ibu mengajak laki-laki lain untuk melakukan seks sampai pagi, kan begitu. Marilah kita memuaskan birahi. Birahi itu kan nafsu. Nafsu apa di situ? Bukan nafsu makan, tapi nafsu seks. Marilah kita memuaskan nafsu seks sampai pagi, gitu. Dengar itu. Karena suamiku dalam perjalanan jauh. Kita tidak boleh nafsu kalau suami tak berjauh. Dengar itu. Itu dalilnya tadi apa? Katanya istri mengajak orang lain untuk melakukan seks sampai pagi, betul? Apa? Amsal 16 ayat 7. Amsal 7 nomor 16. Ya. 16. Dulu, ada lagi. Coba dibaca lagi 2 Samuel 13. Samuel. Ya, 2 Samuel 13 itu bagus juga, itu dipraktekkan. Ini tentang bersinah nih guys. Dilarang bersinah katanya nih. Apa Samuel? Tunggu dulu. Iya, 2 Samuel 13 nomor 11 sampai nomor 14. Ini Samuel. Tidak ada tamu lain, teman-teman. Anggaplah saja pemanasan. Kalau diturunkan ini saya ngomong sendiri nanti. Ya toh? Sama maksudnya. Samuel berapa? 2 Samuel. 2 Samuel ayat 11
11 sampai 14. 2 Samuel ayat 2 Samuel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 Samuel 3. Yang official kok tidak dinaikkan untuk Oh, di iya, follow sorry. teman-teman. Ya, Baik. ya biar ini kan banyak penontonnya di sini ntar lagi kan. Siap. Ya, kita turun dulu nah. Baik abangku, baik. Makasih. Oke, silakan. Teman-teman silakan di follow akun Bang Suma Official. Nah, itu gimana itu? Sudah dibacakah 2 Samuel 13? Halo Jeremy, pura-pura keri baca 2 Samuel 13 nomor 10 mesa sampai 10 pak. Buka mic-nya. Nah, coba dibaca itu. yang mana ini Samuel berapa ini? 2 Samuel 13. Jangan yang bego, nggak ada yang lain. Ya, baca ki dulu. Jawab anak 2 Samuel 13 nomor Surya. 11 sampai 14. hamba Daud. Iya, coba. Yo apa nih? Amun dan Tamar. Baca dulu. 2 Samuel 13 nomor 11 sampai 14. Ini Mi. Nah, Ini, baca Mi. Ya, baca Mi. Ketika ketika gadis itu, nah, terus Enggak ada gadis. nomor 11. Nomor 11. Masa Daud pemerintahan. Bukan, nih, 2 Samuel, atas 2 Samuel 13. Ini 2 Samuel ini. Nah, 2 Samuel nih. nomor 11-nya. 2 Samuel ayat 11. Ya. Ini nih masa Daud pemerintahan di Heron atas Salah. kaum Yehuda dalam Salah. 2 Samuel bab Nih, 2 Samuel. 13. Bab 13, bab 1 itu Martina. Nih, 2 Samuel mini. 2 Samuel Ini ayat 13. 14. Bukan. Yo 2 Samuel bab 13. bab 13. Ah, Ini kah? nah. Itu. Nah, nomor 11 Judulnya ya. Aman memperkosa Tamar. Menarang mulai. Baca nomor 11 sampai 14. Gampang ini. Iya, mami duka dibaca tuh. Nah, baca. Iya. Di baca. Alkitab itu semuanya ditulis dengan kisah nyata katanya. Iya, silakan Mi dibaca Mi dolo. Kita belajar juga guys. Iya. Baca pelan-pelan. Ketika gadis itu menghindangkannya kepadanya supaya ia makan, ia memegang erat gadis itu dan berkata kepadanya, marilah tidur denganku adikku. Nah, di sini toh. Jangan dijelaskan dulu, baca Mi dulu. Nomor 12 Mi lagi. Iya. Di sini Nomor 12 toh, tetapi ia berkata kepadanya, janganlah abangku, janganlah perkosa aku, sebab perbuatan seperti ini tidak boleh dilakukan di Israel. Janganlah lakukan hal yang keji ini, kemana akan kubawa aibku? Engkau akan dipandang sebagai orang keji di Israel. Jadi bicaralah dengan raja, tentu ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Tetapi Amon tidak mau mendengarkan perkataannya. Ia
lebih kuat daripadanya, maka ia memperkosanya. Kemudian Amon merasa sangat benci kepadanya, bahkan kebencian yang dirasakannya lebih besar daripada cinta yang dirasakannya. Kata Amon kepadanya, bangunlah Ela, dan berkatalah gadis itu kepadanya, janganlah bagimu sebab menyuruh aku pergi ke lebih jahat daripada apa yang telah kulakukan kepadamu. Namun Amun tidak mau mendengarkan dia. Ia memanggil hamba yang melayani dia dan berkata, serulah perempuan ini pergi dari hadapanku, dan kucilkanlah pintu itu dan berlangkahlah. Terus Sekarang apa yang saudara Jeremy tangkap di data itu? Ada seorang adik diperkaos sama kakaknya sendiri, betul? Ya kan? Hampir katanya nih. hampir apa? Ya, hampir apa? Masuk nih sepotong itu. Bukan hampir. Masuk mi, bukan mi lagi sepotong, masuk semua mi. Jangan kau bilang hampir. Kemudian dikatakan menerima dari tangannya. Masuk mi tangannya. Anjay. Iya. Ini apa namanya? Ini dituliskan ini bahwa Masuk apanya? Ini dituliskan kita ini tangannya sepotong. Masuk tangannya sepotong. Apanya pi lagi? Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia. Oke, makasih abangku. Malaysia. Awal lagi bikin apa di Malaysia? Cici, baca dulu tugasmu kau. Kerja ke? Ya, kerja. Ini memperingatkan kita bahwa ini apa namanya, Amun itu di masa mudanya memperkaos Tamar. Artinya tuh janganlah seperti Amor ini. Kenapa ditulis di dalam kita supaya kita tidak seperti itu. Supaya kita kalau kita dengar dulu, sebab kalau kita berbuat dosa tuh apa namanya, gimana dia harus orang ini orang lebih tinggi imannya nih, pengetahuannya daripada saya awam ini. Sama juga itu Yesus menerima kekuatan. Artinya itu Tuhan Yesus sudah ada, dia melayang-layang dari roh. Tapi saya masih awam, jadi tidak belajar aku. Iya. Jadi di situ cerita apa? Ini cerita Amun lagi perkosa adiknya. Tapi Amun ujung-ujungnya bertobat kepada Tuhan. Oh iya. Jadi di situ di situ mengajarkan bahwa memperkosa adik kandungnya baru bertobat, gitu. Betul ya? Jadi kalau ada orang yang mengikuti itu, orang berpikir ya orang yang di dalam Bible aja melakukan, masa kita tidak, kan bisa bertobat? Tidak, kita tidak melakukan itu. Malahan orang-orang duniawi yang melakukan seperti itu. Kalau kita kan orang duniawi sudah dipengaruhi orang duniawi, tidak diisi firman, makanya orang duniawi itu akan tergampang oleh nafsunya sendiri. Kalau orang yang kalau Yeremia bukan orang duniawi, mengendalikan pikirannya sendiri. Kalau Yeremia bukan orang duniawi, bagian Yeremia ini bukan orang duniawi. Orang mana, Ji? Orang duniawi, artinya terikat oleh duniawi. Tapi pikiran masih tetap. Bukan orang duniawi Yeremia. Bukan orang duniawi. Bukan. Orang apa, Ji? Orang duniawi sih, tapi terikat. Oh gitu. Iya, tapi berusaha satu lagi. Ini. Seperti. Satu lagi boleh? Makanya di Yeremia. Satu lagi kita baca. Dengar dulu Bang. Makanya di Yeremia itu banyak tertulis nabi-nabi palsu. Kalau Bang semua baca itu pasti
karena Israel nabi-nabi berasal dari Israel itu, semuanya dari Israel. Kalau keluar dari bangsa Israel tidak ada begitu. Satu lagi, Kejadian 19. Satu lagi. Ya. Oh ini kejadian apa nih awal mulanya diciptakan ini. Kejadian 19. Musa dulu katanya tidak punya agama dulu dia. Oh. Tapi saya heran. Kejadian 19 nomor 32 dan seterusnya, coba. Nomor 32, dengar ini Alkitab ini sangat bagus ini dibaca. Iya, makanya sempat mau ini. Matahari telah terbit di atas bumi. Jangan dulu. Kejadian 19 ayat 23 berbunyi 32 sampai 36. 32 Iya. Ayat 19. Bab 19. Dari Ayat 32 sampai 36. Oke, ayat Kejadian 19 ayat 32. Matahari telah terbit di atas bumi ketika Loh tiba di Sor, kemudian Tuhan menurunkan kepada atas Sodom dan Gomora hujan belerang. Nomor 32 mini. Belum, bukan. Baca. Ini ayat 19. Cecemeta 19 ayat 32. Ya. Tunggu cari. Oh ini marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita meneruskan keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka beri ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang sulung dan tidur dengan ayahnya. Ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dengan ketika ia bangun. Keesok harinya yang sulung berkata kepada adiknya, tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Marilah malam ini kita beri dia minum anggur lagi. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia supaya kita meneruskan keturunan dari ayah kita. Demikianlah pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu yang lebih muda bagi pergi tidur, sedangkan ayah tahu ketika anaknya itu berbaring, dan ketika ia bangun lalu ia mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayahnya mereka. Yang sudah melahirkan seseorang anak laki-laki dan menamai Maok. Dialah bapa leluhur orang Maok yang senang, yang lebih muda pun melahirkan orang anak laki-laki dan bernama Beem. Dialah bapa leluhur Bani Amon yang sekarang. Ini kejadian lu guys. Dengan malaikat Samud dan God dimusnahkan, Lot diselamatkan. Baca nih. Gila siapa makan nih guys. Pertama itu ngelik Lot. Pairing. Gitu guys. Harus lagi dibaca ini sebelumnya ini Di komputerku. iya harus dibaca lagi. Penebusan, ketik aja penebusan. Amin. Kok bisa? Iya, Jadi bagaimana itu? Jadi bagaimana pandangan anak muda ini? Ada anak gadis memperkaos bapaknya sendiri supaya dia hamil. Itu gimana?
menurut itu anak gadisnya mau punya keturunan seperti bapaknya yang diberkati, tapi salahnya cara, artinya toh kita belajar begitu, jangan seperti dia begitu. oh, Iya, makanya kita baca lagi, apa baca lagi fungsinya? sebelumnya. Apa fungsinya yang begitu ditulis di kitab? Kita supaya kita diajarkan toh, supaya jangan melakukan seperti itu begitu. Oh, padahal di situ bagus loh tujuannya Iya. untuk melanjutkan keturunan. Makanya banyak juga itu Bang Suma, banyak juga itu Nabi Muhammad itu. Kalau di itu banyak juga itu. Kalau nafsu itu banyak di Al-Quran, walaupun saya masih awam, setidaknya aku pernah mendengar banyak Apalagi? sebenarnya. Iya. Banyak itu, banyak. Ini masih kecil sudah mulai licik dia, udah terdidik licik. Halo, selamat pagi saudara Yuti. Nanya itu. Halo. Pagi Bang Juma. Pagi juga. Dari agama mana ini? Mana Al-Quran, Lis? Dari agama mana saudara Yuti? Islam Bang Juma. Terus mau baca Bible juga? Enggak lah. Iya, mau itu, sini. Iya. Jadi orang bisa nggak mempraktikkan tadi itu? Di Alkitab nggak boleh kita praktikkan itu, makanya ditulis sih. Makanya kita sebelum baca itu jangan ambil itu saja, baca sebelumnya. Jadi kalau Jadi, misalnya supaya- itu tidak ditulis di Bible, orang bisa melakukan begitu? Ada Orang gitu? duniawi akan melakukannya. Oh gitu. Jadi Karena Anda jadi kalau tidak ada, jadi kalau tidak ada tulisan itu di Bible, perempuan-perempuan itu berpotensi memperkosa bapaknya sendiri gitu. Bahaya ini. Tidak ada ini. Hah? Ini kan ditulis ini di zaman di zaman itu masih Abraham dan Lot. Nah, di sini keturunannya itu. Iya. Nah, kan masih sedikit dulu itu. Iya. Masih bisa satu enggak? Masih bisa. Coba di Kejadian 38. Masalahnya Jangan di mute. Kejadian 38 nomor 8 sampai nomor 9. Dibuka mic-nya saudara Jeremy. 38. Iya, 38. Jangan ditutup. Dibuka saja. Kameranya juga dibuka saja. Tiga delapan. Iya. 38 ayat Ayat 8 dan 9. Ibu jalan berkata. Wis. Oh, ini yang yang berbunyi ayat 8. Oke lah, jangan dulu nih. Iya. Baca ya lo. 38 nomor 8. Judulnya itu Yehuda dan Tawar. Cecem Yehuda dan Tawar judulnya. Iya. Oh, ini turun temurun ini. Kejadian Turun temurun 38 berkawin. nomor 8 sampai nomor 9. Iya, cocok turun temurun. Yahuda lalu berkata kepada Onan, hampirlah istri saudaramu itu, kawinkanlah dia menggantikan saudaramu. Artinya toh, ambillah saudara perempuan itu, kawinkanlah dia. Iparnya toh.
Dan bangkitkanlah keturunan. Nah, jadi dikasih kawin nih biar ada keturunannya bagi semua saudaramu itu. Tetapi Ona tahu bahwa bukan dia yang dia miliki keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri saudaranya itu, ia membiarkan mainnya terbuang. Bukan main. Bukan main. Maininnya. Bukan mainin juga. Ini. Baca yang betul, baca yang betul. MA. Mainin. Hah? Maininnya terbuang supaya janganlah memberi keturunan bagi saudaranya. Bukan main. Baca betul-betul. Baca Di mata betul-betul. Tuhan. Yang harus jahat itu, jahat di mata Tuhan itu. Iya, baca ulang lagi. Nomor 9-nya. Pelan-pelan. Tidak bisa membaca ini. Tetapi Aunan tahu bahwa bukan dia yang akan memiliki keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali setelah menghampiri istri saudaranya itu, ia membiarkan mainannya terbuang supaya ia jangan memberikan keturunan bagi saudaranya. Namun apa yang dilakukannya itu jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan membuka mata, membutakan Tuhan. Jadi apa tadi yang dibuang di luar? Apa tadi dibuang? Apanya yang dibuang? Ini mainannya ini. Karena ini, makanya kita harus baca lagi di bawah ini. Tapi janganlah jahat itu di mata Tuhan nih. Tuhan membuat Nuh, dia juga kemudian Yehuda berkata kepada Tauhid, menantunya, tinggalkanlah di rumah itu ayahmu sebagai janda sampai anakmu yang dewasa. Sebenarnya Jadi dia bagus ini, apa bagus yang ini dibaca. Kalau bagus, bisa diperhatikan nggak itu? Bisa nggak Di diperhatikan? sini dilarang dipraktekkan itu. Di dalam Alkitab tidak boleh kita praktekkan. Tapi Marah. ada satu harus dipraktekkan itu. Yang itu tuh sebelum ada satu yang harus dipraktikkan itu. Ada sebelum Tuhan Yesus naik ke atas surga, dia bilang, jadikanlah bangsa-bangsa menjadi muridku. Menjadi onani semua. Tuh. Iya. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi tukang onani gitu. Ya, makanya menyebar para nabi-nabi dahulu begitu. Dia disiksa, dimaki-maki, dicaci maki, tapi mereka tidak balas. Makanya mereka kasih sabar. Begitu. Iya. Jadi pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa jadi tukang coli gitu. Iya. Makanya Tuhan Yesus itu sebelum naik ke surga itu dia sudah Parah. pesan. Halo, dari gereja mana bang? Pagi juga. Ada. Begitukah? Diseperintahkankah semuanya orang ini nembak luar katanya? Begitu ya Jeremia ya? Tidak. Itu ada lanjutannya itu di mata Tuhan itu, keji. Oh keji. Iya. Ada lanjutannya itu kalau kita baca bagus-bagus. Dan habis itu bertobat. Tidak akan ada lanjutannya karena itu kejadiannya. Karena itu keji maka bertobat. Di daerah. Gitu. Oke saudara rejeng dari gereja mana bang? Ini tidak boleh begitu. Di Al-Quran juga banyak itu. Al-Quran juga banyak itu. Buat bersihnya itu banyak itu. Termiut Iya bang, benar, serius. Tak boleh begitu kan dia. Masalah generasi. Iya, Saudara karena rejeng kesaksian termiut mata. mic-nya abang.
Mic-nya termute, saudara Rejeng. Buka mic-nya dulu, baru bicara, Bang. Halo, Dari gereja mana, Bang ini? saya tidak dari mana-mana Bang Zuma. Saya kebingungan ini Bang Zuma, dibilang beragama, saya tidak tahu saya Bang Zuma. KTP-nya apa, Bang? Nah, KTP saya Nasrani. Kristen. Mana ada Nasrani Kristen? Ya itulah pokoknya. Ah, Tapi bisa dibilang dari kecil saya masih meragukan agama itu Bang Zuma. Kenapa ragu? Enggak, ya ragu aja. Saya enggak tahu, mungkin karena coba kalau orang tua saya dulu beragama lain, mungkin saya ikut itu Ya, makanya. tapi kalau agama lain juga tidak masuk di akal Anda, ya ragu juga berarti kan gitu. Ya itu makanya saya kan sering baca kitab saya ini, kitab itu. Yang paling masuk akal menurut saya itu Islam, tapi masih bingung juga. Masih sering ke gereja? Abang Rejeng masih sering ke gereja? Halo Bang, ini gara-gara Jeremia tidak mandi nih. Belum mandi aku nih. Tadi malam aku naik dan dia kesini. Siapa itu? Karena kamu jarang mandi. Ay. Baru anu. Turutkan no. Begitu. I love you deh. Gitu Kesini ya. lagi, Sudah Mi. kesini lagi. Malas dengar kita kau baca dalil itu, pusing kepalaku. Teman-teman yang ada di bawah, yang 4.000 nonton ini, tolong di follow akun Bang Suma Official dong. Di follow ya teman-teman ya. Di follow akun sahabat Bang Suma please. Bang Suma Official. Di follow biar semakin besar akun kita ini. Di follow ya. Jeremia pura mau kumindio. Ay, pa belum pe. Atumbay. Makasih Ano ini lagi? sahabat. Masya Allah. Tumbay. Atumbat dia. Halo, semangat pagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi saudara Sarah. Semangat pagi. Sarah, ada onde-onde kah? Kapan terakhir Jeremia ke gereja? Nanti nih mau ke gereja nih hari Jumat nih malamnya nih. Oh, iya. Iya. Salam sama pendetanya ya. Kalau di Jalan Sampaikan. Irian jauh. Sampaikan salamku ke pendetanya ya. Pendeta saya jarang jarang di Makassar, dia khotbah di Amerika sana. Wih, Iya namanya Freedom Siapa namanya? Airs Indonesia. masa itu Freedom. bagus sekali namanya pendetamu. Kamu gereja mana memang? Injil di Freedom. Jadi yang khotbah di gerejamu siapa? Ada Ibu Suwer, artinya ada video ditampilkan di
di layar baru kita dengar. dengar. Oh, gitu. Iya, karena tidak ada pendeta kan lagi menginjil di luar negeri begitu. Kenapa kalau Bang Zuma aja yang di live kan di sana di gereja? Halo saudara Alto, semangat pagi. Halo Bang, Selamat pagi Bang. dari gereja mana Bang Alto? Oke, silakan. Silakan. Waduh Bang, nggak bisa buka kamera Bang. Lagi Ini bisa di sini. minta maaf Bang. Oke Bang, nanti lanjut aja dulu nanti sebentar baru saya naik lagi, saya Iya. ini dulu. Ada di sertifikat Ya yang Bang semua, E3. makasih Bang semua. Ya. Coba lihat yang sertifikat yang dikirim Kak Lukman. Ada nomornya di sertifikat di belakangnya. Oke guys, aku ini masih awam guys, jadi I'm sorry kalau masih awam guys. Siapa ini? Nah, aku komen itu I'm Spade. Bersalin katanya. Nih, anu ini deh, es como, es ese, bagus itu profilnya. Langsung saja, hai, langsung turun. Tujuh belas, masih bocil aku. Halo, semangat pagi. Tidak ada yang mau naik ini. Ya, halo Bang Zuma. Halo juga. Maaf tadi wifi tiba-tiba hilang. Iya. Kita lanjutkan yang tadi ya Bang Zuma ya. Boleh. Ya, itu makanya saya bingung Bang Zuma. Saya bingungnya di tentang Saya Tuhan. bingung. Ya bingung lah. Bingungnya karena apa Anda ini? juga bingung. Saudara King Devil, ribut sekali Bang. Bingungnya karena apa Saudara Rejeng? Bingungnya di tentang Tuhan saja. Menurut agama kami kan, Iya. kalau menurut saya ya, Tuhan itu kan segalanya. Itu Iya. menurut dalam hati saya. Tidak butuh apa-apa, tidak butuh kekuatan, tidak butuh apa. Ya, halo. Iya, lanjut. Saya dengarkan. Ya, itu menurut saya. Tapi kok Tuhan kami bisa mati, apalagi terus janjinya bisa menyelamatkan kami di akhir. Sementara menyelamatkan dirinya aja tidak bisa, itu membuat saya bingung Mas Umar. Iya, karena memang sejatinya dia bukan Tuhan. Kan di dalam Itu makanya kitab saya Anda bingung. sendiri dikatakan begitu, bahwasanya hidup kekal itu mengenal dia sebagai utusan. Itu aja. Sementara dalam hati saya kalau Tuhan itu kan kuasa gitu. Ya, itu dia makanya. Ya, itu yang membuat saya bingung. Dan menurut Bang Zuma, Tuhan itu kayak apa sih bagi orang Muslim itu? Ya, Tuhan itu pencipta langit dan bumi.
Pencipta Iya. langit dan bumi yang tidak setara, yang tidak serupa, tidak sewujud dengan ciptaan. Di kitab Injil juga bunyinya kayak gitu bang, pencipta langit dan bumi, tapi seperti apa gitu. Ya, Tuhan itu tidak bisa disepertikan, tidak bisa disamakan. Iya. Yang Ya, pasti pernah. Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha Ya, saya pernah menyaksikan. baca bang, saya pernah baca Al-Quran. Tapi di bawah yang banyak yang bilang ini bang, banyak yang bilang saudara Rejeng ini Islam. Hmm? Banyak yang bilang mereka menganggap saudara ini adalah Islam gitu. Ya dia kan dia tidak tahu siapa saya. Nggak apa-apa kan saya pakai masker, malu aja di kelihatan orang bodoh kayak saya bang Zuma. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa bang. Abang di mana ini? Di posisi? Di Flores bang. Oh, di Flores. Ya. Oke. Jadi di Islam itu Tuhan itu satu. Kul huwallahu ahad. Saya pernah baca. Ya. Itu makanya membuat saya bingung. Karena dalam Ya. kitab abang kan tidak Betul. diperanakan dan tidak beranak, tidak makan, tidak minum. Dan dia itu siapa bang Zuma? Ya, kami menyebutnya Allah. Iya. Gitu. Pencipta langit dan bumi itu kami menyebutnya dengan sebutan Allah. Allah itu Tuhan kami yang tidak serupa dengan apapun, laisa kamitslihi syai'. Begitu bang. Terus terang aja saya ngomong ya bang Zuma ya. Siap. Yang paling masuk akal menurut saya, agama yang paling masuk akal itu adalah Muslim. Tapi saya masih bingung. Itu aja tentang Tuhan aja saya bingung. Kalau untuk benar baiknya bisa masuk dalam akal saya. Iya. Memang konsep Tuhan di Islam itu ketika Anda mencari Tuhan itu harus Anda lihat, ya pasti Anda bingung. Tuhan itu meliputi segala sesuatunya. Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha bijaksana, maha perkasa, maha mendengar, maha mengetahui. Jadi Tuhan tidak perlu menampakkan diri, cukup manusia yang melihat bahwa Tuhan itu ada, dengan Tuhan memperlihatkan bukti-bukti atau tanda-tanda keberadaannya di muka bumi ini. Begitu. Nah, ini teman-teman di bawah minta saudara memperlihatkan identitas gitu bang. Mereka ragu kalau abang ini Kristen gitu. Ya saya tidak perlu itu bang. Yang saya perlukan ini untuk ketenangan hati saya. Saya tidak mau meyakinkan siapapun bahwa saya ini siapa itu. Ya, masalahnya kita tampil di publik, dilihat sama teman-teman di bawah gitu. Maka teman-teman di bawah itu butuh yakin kalau saya Tidak menghiraukan dialog mereka. Saya kan cuma kalau dia mau dialog yang di bawah ini suruh aja dia, naikkan aja dia. masalahnya ada yang memantau, ada yang mantau akun Anda, katanya istri pakai hijab, pakai jilbab gitu abangku. Iya, karena di lingkungan saya itu banyak Muslim, cuma saya saja yang belum bang. Katanya istri Makanya yang saya pakai bingung. hijab. Hah? Katanya istrinya pakai Iya. hijab, pakai jilbab. Iya. Kenapa bisa? Kristen Orang pakai lupa dia. Istri saya Muslim, bang. Oh gitu. Iya. Iya. Mungkin doa Bapak kami masih hafal? Yang Doa Bapak kami hafal? halo. Iya, halo. Halo. Iya, halo. Halo, Bang.
Iya, iya. Saudara tahu doa Bapa kami? Doanya orang Kristen. Kita turunkan ya teman-teman. Saya juga mencium ada aroma durian. Mungkin mualaf beberapa tahun yang lalu. Halo, semangat pagi. Semangat pagi. Halo. Semangat pagi, saudara. Semangat pagi. Telur biawak menetas jadi orang itu. Ya, Iya, iya. Doa Bapak kami masih hafal? tidak bang. Kenapa bisa? Kan sudah saya bilang saya tidak tertarik dengan itu. Oh, ya sudah, Bisa kenapa dibilang nggak masuk saya Islam? Ya, Kan istrinya makanya Islam. Itu makanya kan saya bilang saya bingung. Kalau untuk Boleh masuk saya Islam, bicara sama istrinya? masih kerja bang, Oh gitu. belum pulang. Kalau KTP boleh nggak kami lihat? Ya bang, Boleh nggak diperlihatkan KTP-nya bang? ya boleh sih bang. Oke, silakan. Boleh. Karena oh, kamu ada nggak di grup itu, Sat? Ada kemarin dikirim ke Lukman. Mak, boleh nggak saya perlihatkan itu nomor sertifikatnya? Jelas kok. Jadi tidak bisa. Halo Bang Juma. Halo juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, silakan non-muslim ajukan permintaan. Kita masih ada beberapa waktu ke depan untuk berdialog membahas tema ini. Yang muslim mohon untuk jangan minta permintaan dulu bang. Assalamualaikum. Iya. Ini Waalaikumsalam. Bang dengan Rio. Kalau putus ini apanya? Iya, dari Islam atau dari Kristen? Dari Kristen Bang. Silakan buka kameranya abang ini. Kristen. Siap, siap. Silakan bang, Nggak bisa ya. buka kameranya silakan.
Nggak bisa bang. Apa Ini ditekan? sudah. Itu tinggal terima, Kok nggak bisa? simpan. Tinggal terima, simpan. Ini nggak bisa saya tekan. Apa yang ditekan? Ini nggak bisa ini. Sudah bang, Anda di bawah aja, jaga sendal di bawah. Masa sampai selebay itu? Buka kamera aja susah. Padahal sudah tertulis di situ, tinggal dikirim. Tinggal diterima pun. Halo, semangat pagi. Halo bang. Semangat pagi. Halo. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan untuk kita berdialog membahas tentang tema ini. Belum ada dari Kristen yang bisa kemudian memberikan jawaban tepat terkait dengan Tuhannya, yaitu Yesus diberikan kekuatan. Karena memang tadi saya barusan berdebat dialog ya, tepatnya dialog dengan seorang misionaris. Tapi caranya menjawab benar-benar murni doktrin dogma saja. Kita dengarkan ya sepintas ya. Apa Bang Zuma masker hitam ya? Masker hitam. Ya. Iyalah, Bang Zuma kan selalu pakai masker Mas Hasim. Ya sih, kamu kenalan sama dia. Ya, saya juga ngefans sama dia. Saya iya, selalu udah apa ya? bagus lah. Mas Hasim, saya itu orangnya kan apa istilahnya Apa? Ini misionaris ya teman. Dunia sosmed itu kan memang hobi saya, dan saya orang kober, istilahnya orang gak sibuk. Jadi ya setiap nggak melakukan kegiatan ya hanya itu yang nonton sosial. Aku juga heran, nanti kamu itu Doubling ya? jadi misionaris, kamu dibayar piro toh? Kamu dibayar berapa jadi misionaris itu? Udah, kamu jadi pesantren aja tak bayar. Mas, saya itu enggak. Saya bukan misionaris, bukan ada orang menjadikan visionaris. Masih sahabat Saya Tangerang. segala sesuatu melakukan itu hanya dari dari hati aja ya. Kalau yang seneng ya saya lihat, kalau yang nggak seneng juga saya lihat gitu. Berarti Mas Hasim sudah sering ketemu atau dekat sama Bang Zuma ya? Ya, sering. Nanti mau ke Jepara dia. Oh, boleh. Mau nginjilin kamu sih, biar kamu Kalau nginjilin. Mas Hasim kalau ke Jepara sekalian bawa Zakir naik lah. Udah, cukup. Bang Zuma aja kamu kayak apa? Ngapain jaga enggak lah. Mas, kalau baru Bang Zuma mungkin belum tentu mengingatkan saya. Karena saya itu kan bisa. Kalau Zakir naik Inggris bisa. kamu malah nggak ngerti. Kalau Zakir naik kan bahasa Inggris, cuman dia taunya saya kan kayak lupa aku pokoknya intinya. Pokoknya intinya Zakir naik itu kan menganggap Yesus Muslim gitu. Jadi Yesus itu orang Muslim itu benar, kata Zakir naik kan salah itu. Sahabat bunga, syukran. Ya itulah ya teman-teman dialog saya dengan misionaris
naik itu bilangnya itu betul pakai bahasa Inggris pun saya. Jadi memang harus berhati-hati teman-teman sekalian, karena mereka tuh, saya sudah pernah sampaikan ya di beberapa pertemuan, bahwasanya trik mereka itu ketika mendekati mangsa, mereka terkadang tidak memperkenalkan Yesus itu sebagai Tuhan. Mereka mengatakan tidak menyembah Yesus itu, tetapi Yesus hanyalah jalan menuju kepada Sang Bapa. Itu trik yang biasa kita temukan di lapangan. Kami nggak ada menyembah Yesus. Yesus itu hanya jalan menuju kepada Bapa. Dia hanya juru selamat. Sahabat Zul, barakallahu fiik. Itu, tapi lama-lama itu nanti akan berubah tuh. Setelah mangsa ini sudah benar-benar matang, baru pelan-pelan diarahkan, ya digiring, yang tadinya Bapa berubah menjadi Yesus. Jadi ketika dia sudah masuk ke dalam, sudah kuat di sana, sudah kuat, sudah dia cinta dengan musik-musiknya, sudah berbaur dengan orang-orang di dalam situ, maka lupa, malah dia akan hanyut di dalam menyembah kepada Yesus. Yang tadinya awal hanyalah utusan, juru selamat, Mesias. Begitu dia sudah asik dalam, sudah menikmati pola keagamaan tersebut, barulah dia ya sepenuhnya menyembah Yesus itu. Makanya tadi saat saya dialog dengan beliau lebih 1 jam, saya katakan bahwa ya Anda itu anti Yesus. Agama Anda itu adalah agama yang anti terhadap Yesus. Kenapa saya katakan anti? Karena Yesus itu hanya ingin dikenal sebagai Rasul doang, hanya ingin dikenal sebagai utusan Tuhan saja. Tetapi ternyata ya di agama Anda justru mengenalnya sebagai Tuhan. Artinya ketika Anda menuhankan, Anda sudah anti terhadap Yesus itu. Karena Yesus hanya ingin dikenal sebagai Rasul doang. Kami nggak menuhankan bang, kami ya iya. Awal pertama Anda diperkenalkan dengan misionaris, memang begitu. Tidak mungkin Anda langsung diajak untuk menyembah kepada manusia Yesus, tidak mungkin. Nanti setelah Anda masuk menikmati hal-hal yang ada di sana, baru pelan-pelan, oh ternyata yang Tuhan itu Yesusnya. Begitu saudara. Halo saudara Baziko, selamat pagi. Selamat pagi bang. Dari Kristen. Betul bang. Oke, silakan buka kamera abang, kita diskusi. Kebetulan gak bisa kita buka kamera karena masih pemula ini bang. Oh, iya. Iya, masih baru-baru. Oke, yang lain silakan. Bagaimana Anda memahami Tuhan Anda itu diberi kekuatan oleh makhluk? Itu gimana ceritanya bang? Oke bang, terima kasih dulu bang. Yang sebenarnya pemahaman saya itu, Yesus itu bukan menerima kekuatan, tetapi udah ada kekuatan dia rohnya sendiri itu bang. Tapi dalilnya begitu. Ya bang, begini, kalau Yesus itu sebelum jadi dia manusia, kan namanya itu Allah yang sebenarnya dulunya. Ah, di mana itu? Siapa yang ngajarin begitu bang? Bukan yang ngajari, artinya kalau saya ikuti dari
Alkitab itu kan di Alkitab itu kan ada istilah perjanjian lama sama perjanjian baru. Ya, istilah yang dibuat oleh gereja. Iya, betul. Artinya Yesus itu sebenarnya waktu dia jadi manusia, dia umurnya cuma 30 tahun dia waktu dia jadi manusia itu. Maksudnya abang ini apa? Maksudnya abang ini Yesus itu tadinya itulah Bapa Elohim gitu maksudnya? Elohi ini di agama Islam itu apa itu artinya Elohi itu? Tuhan, sembahan atau ilah. Iya, memang itu. Kalau sekarang ini zamannya sekarang Yesus ini, dia itu dinamakan Kristus itu Tuhan Yesus. Iya, maksudnya inilah yang saya bahas. Kalau di Islam itu kan Nabi Isa diberi kekuatan, wajar dia nabi. Tapi kalau di Anda Yesus diberi kekuatan, itu tidak wajar karena dia Tuhan. Makanya itu aku kan berpatokan dari tema abang ini, Yesus menerima kekuatan. Sebenarnya bukan dia menerima, sudah ada kian kekuatannya. Bagaimana tidak menerima tertulis begitu? Coba Anda baca Lukas 22 nomor 44. Seorang malaikat memberi kekuatan kepada Yesus. Iya sih, memang kita tujuannya di situ, cuman kalau malaikat itu yang sebenarnya dari Allah sendiri itu, dia artinya waktu dia di bumi ini dia dilindungin Allah. Hah? Itu lagi parah, itu Tuhan dilindungi gimana? Ya iyalah, artinya makanya kalau Kristen ini berdebat sama Islam itu memang betul gak nyambung memang. Ya, yang nggak nyambung abang katanya Tuhan kok dilindungi sama Tuhan diberi kekuatan oleh Tuhan. Maksudnya Anda ingin mengatakan kalau Yesus itu Tuhan yang apa istilahnya kita bilang KW gitu, bukan Tuhan asli. Karena oh hilang. Halo, semangat pagi. Pagi Bang Zuma. Pagi juga Bang. Apa kabar? Kabarnya baik abangku. Sehat selalu juga ya Bang ya. Sehat. Oke, jadi ini tadi pembahasan apa nih Abang? Iya, masih tema kita, masih tema yang kemarin. Yesus menerima kekuatan. Ya, jadi kalau sesuai dengan ayat yang tadi Abang bacakan itu bahwa malaikat memberikan kekuatan kepada Yesus, itu kan bicara tentang kemanusiaannya Yesus. Makanya Yesus datang itu sebagai manusia, mengambil rupa sebagai manusia untuk bisa merasakan juga bagaimana sih kelemahan-kelemahan di dalam diri manusia. Dia juga rindu merasakan kira-kira sebagai manusia itu kekurangannya apa, kelemahannya apa. Dan sebenarnya kalau sebagai manusia bisa tidak untuk bisa mengatasi situasi-situasi yang sulit, contohnya seperti itu. Bisa tidak manusia itu menang atas dosa? Bisa tidak manusia itu bisa menang atas kelemahannya? Nah, tujuan Yesus menjadi manusia itu untuk memberikan teladan juga kepada kita manusia bahwa sebenarnya Yesus bisa menanggung itu, kita juga seharusnya bisa. Jadi walaupun dia mengambil rupa sebagai manusia, bukan berarti dia telah kehilangan jadi diri keilahiannya, tidak. Kemanusiaannya ya berfungsi 100%. Sementara Tuhan itu kan berbicara tentang gelar.
Ini berbicara tentang pribadinya yang bernama Yesus ya, dalam kemanusiaannya Bang ya. Karena kalau merujuk kepada Yesus yang sebelum menjadi manusia adalah Sang Firman. Nah, Firman ini juga adalah Tuhan. Makanya Yohanes 1 ayat 1 itu mengatakan bahwa pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Makanya Yesus juga mengatakan kepada Bapa, Yohanes 17 ayat 5, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang telah aku miliki sebelum dunia dijadikan. Jadi secara keilahian, Yesus adalah Sang Firman itu yang sudah ada sebelum dunia dijadikan, bahkan di dunia dijadikan oleh Dia. Makanya kalau pertanyaan kenapa dia menerima kekuatan, dia Tuhan. Nah, selama dia datang itu dia sebagai manusia, Bang, bukan sebagai Tuhan. Walaupun dia bergelar Tuhan. Makanya dijelaskan juga bahwa dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia. Itu saja tujuannya, Abang. Dia menjadi manusia itu apa? Supaya merasakan juga kelemahan-kelemahan yang pernah dialami dan dirasakan oleh manusia. Punya ketakutan, punya ngantuk, punya lapar. Jadi semua natur manusia itu ada di dalam pribadinya. Nah, kita lihat ketika ia dicobai pun sekalipun, ia tidak kalah dengan cobaan itu. Coba kalau waktu Adam dan Hawa digodai iblis dan mereka tidak mengikuti perintah iblis untuk makan buah terlarang, manusia tidak akan disebut manusia berdosa. Nah, Yesus datang ini untuk mengembalikan citra manusia yang sebenarnya hakikatnya itu punya kuasa. Makanya Yesus di Matius 28 ayat 18 diberkata bahwa Yesus mendekati mereka dan berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Yesus mau mengembalikan citra manusia yang mana pada awal mula Tuhan sudah memberikan kuasa kepada Adam untuk taklukkan bumi. Tetapi karena manusia Adam dan Hawa itu takluk kepada godaan iblis, maka iblis akan mengambil alih kekuasaan itu. Makanya Alkitab berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Kita manusia ini berada di bawah penguasaan iblis karena sudah mengikuti perintah iblis. Nah, itu yang dilakukan oleh Yesus. Nah, finalnya adalah ketika dia bangkit dari kematian dan dia berkata, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Jadi kalau bicara tentang malaikat Yesus menerima kekuatan, itu bicara tentang kemanusiaannya yang punya kelemahan-kelemahan. Begitu, Abang. Oke. Berarti sifat Tuhan di dalam agama Kristen itu bisa menjadi dirinya bukan Tuhan. Salah satu kelebihannya adalah Tuhan Anda bisa menjadi bukan Tuhan. Bukan begitu? Sebenarnya bukan begitu ya. Contohnya kayak gini ya, Bang ya. Real ya gini ya. Contoh Abang ini sebagai CEO, direktur sebuah perusahaan contohnya ya. Tetapi ketika Abang mau menjadi contohnya seorang OB, padahal Abang ini kan direktur. Apakah ketika Abang menjadi OB, mengambil pekerjaan sebagai OB, lalu namanya apa nih, jabatan Abang sebagai direktur itu hilang ketika Abang menjadi seorang OB? Ya, masalahnya ketika saya jadi OB, saya tetap manusia. Iya. Nah, Bapak Elohim ini manusia. Ya, direktur itu kan gelarnya abang ya kan? Ya, tapi jabatannya Abang sebagai direktur. Ketika saya jadi OB, saya tetap menjadi OB. Ketika Abang menjadi OB, menyamar menjadi OB, apakah jabatan Abang sebagai direktur itu hilang? Tidak. Oke. Nah, demikian pula Tuhan. Nah, sekarang ketika saya jadi direktur, saya manusia. Dan ketika saya jadi OB, saya juga manusia. Tidak pernah berubah wujud. Sedangkan Bapa yang disembah oleh Bani Israel bukan manusia, Yesus manusia. Jadi analoginya nggak nyambung. Jadi gini apa? Ketika saya direktur berubah menjadi OB, saya tidak berubah. Cuman jabatan doang, pekerjaan aja yang berubah.
Dan saya tidak berubah menjadi 100% objek yang tidak lagi menjadi manusia. Saya tetap aja manusia. Mau jadi apapun saya. Nah sekarang Yesus, kenapa dia diberi kekuatan? Ya karena dia manusia, dia bukan Tuhan. Dan Anda mengatakan dia turun ke bumi, kemudian untuk menjadi manusia, berarti tadinya bukan manusia. Kalau saya direktur manusia, menjadi OB tetap manusia. Yesus manusia, sedangkan Bapa bukan manusia. Itu analogi yang keliru. Maka ketika Tuhan Anda menjadi manusia, bukan Tuhan, berarti Tuhan abang ini menjadi bukan Tuhan. Itu pemahamannya abang, nggak masalah. Saya nggak mempermasalahkan itu. Tetapi di sini yang perlu kita pahami, Tuhan yang dimaksudkan di sini seperti apa, ya? Kalau Tuhan yang dimaksudkan di Matius 28 ayat 18 itu berbicara tentang kurios. Artinya dia penguasa, dia pemilik. Nah, kalau Yesus di dalam keilahiannya sebagai firman, dia adalah pencipta juga. Makanya Yohanes 1 ayat 3 mengatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh dia. Jadi ketika Yesus datang sebagai manusia, gelarnya dia kan gelar Tuhan. Tuhan di sini artinya kurios, artinya pemilik, penguasa. Makanya dibilang bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Jadi sorga dan bumi itu sudah berada di bawah kuasanya Yesus. Nah, sebelumnya kan diambil alih oleh iblis nih. Nah, ketika Yesus datang dan dia mengalahkan iblis melalui kebangkitannya dari kayu salib, kuasa itu diambil kembali. Jadi tidak milik iblis lagi. Ya, ini bukan masalah wewenang, ini masalah hakikat diri. Tuhan saudara turun menjadi manusia. Manusia adalah makhluk. Tidak mungkin makhluk ini adalah Tuhan, dan tidak mungkin Tuhan ini adalah makhluk. Ketika Tuhan Anda turun menjadi manusia, sama dengan Tuhan Anda turun menjadi bukan Tuhan. Artinya ketuhanan Tuhan Anda itu hilang ketika dia menjadi manusia. Makanya Tuhan Anda diberi kekuatan. Kenapa? Karena pada saat dia manusia, dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhannya orang Kristen bisa menjadi bukan Tuhan. Jadi di sini abang poinnya, Yesus ini walaupun dia datang sebagai manusia di dalam kemanusiaannya, tetapi dia punya otoritas sebagai Tuhan. Kita bisa buktikan di dalam kemanusiaannya, otoritas keilahiannya sebagai Tuhan tetap menyertai dirinya. Kita lihat ya. Pertama kali ketika ada pesta di Kana, nah saat itu kan anggur habis nih. Lalu Maria ibunya berkata kepada Yesus, anggur habis. Terus Yesus bertanya, bilang sama Maria begini, apa engkau mau dariku ibu? Waktuku belum tiba. Yesus katakan waktuku belum tiba. Artinya dia belum bisa mendemonstrasikan kuasanya sebagai Tuhan yang penuh dengan otoritas itu. Dia bilang waktuku belum tiba. Tetapi apa kata Maria? Lakukan apa yang diperintahkan. Nah, saat itu ketika Yesus berkata kepada para pelayan, ambillah air dan taruhlah ke dalam tempayan itu. Ketika mereka menyediakan tempayan isi air, lalu Yesus katakan, cedoklah dan bawalah kepada pemilik pesta. Nah, ketika pemilik pesta itu mencoba anggur itu, kok ini anggur paling enak? Lalu dia bertanya kepada mempelai laki-laki, kenapa kalian itu menyimpan anggur yang terbaik? Nah, di situ Yesus membuktikan bahwa dia punya kuasa karena dia itu Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika para murid bersama-sama dengan dia di atas kapal, lalu kapal itu datanglah badai yang begitu hebat dan ketakutanlah murid-murid. Terus murid-murid ini membangunkan Yesus. Lalu Yesus menegur mereka. Bahkan Yesus menghardik badai itu, maka badai itu berhenti seketika. Dengan kuasa yang ada di dalam dirinya sebagai manusia, tetapi dia punya otoritas dan kuasa, maka badai pun takluk kepada
kepada dia. Sehingga murid-muridnya berkata, siapakah orang ini sehingga badai pun takluk kepada dia? Itu yang kedua. Mujizat-mujizat yang lain juga Yesus lakukan. Ketika dia berjalan di atas air, ketika dia memberi makan 5.000, 4.000 orang makan, ketika dia membangkitkan Lazarus dari orang mati, orang yang pendarahan berapa tahun, 12 tahun bisa disembuhkan. Dan ketika dia bangkit dari kematian, itu menunjukkan bahwa dia itu Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi walaupun di dalam kemanusiaannya abang, karena namanya Tuhan, makanya masih di dalam kandungan Maria saja Elizabeth sudah berkata, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Jadi Yesus di dalam kandungan Maria ini sudah bergelar Tuhan. Sehingga Lukas 2:11 berkata, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat dari surga sendiri yang datang dan mengatakan kepada manusia bahwa Kristus Tuhan itu telah lahir sesuai dengan nubuatan para nabi. Nah, kenapa orang Yahudi itu tidak mempercayai Yesus? Karena ketika Yesus datang, mereka berharap bahwa Yesus ini bisa menyelamatkan mereka dari penjajahan. Karena itu mereka mau memaksakan Yesus untuk menjadi raja atas Israel. Tetapi apa kata Yesus? Kerjaanku bukan dari dunia ini. Kerjaanku dari atas. Dan tujuan Yesus datang ini bukan untuk menjadi raja, tetapi untuk menebus dosa manusia. Maka Yesus berkata, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Baik, jadi sangat lemah dan sangat minim pengetahuan saudara-saudara Kristen tentang Tuhan gitu ya. Dengan mudahnya menganggap makhluk itu Tuhan hanya gara-gara air jadi anggur, orang mati bangkit, orang buta melihat, langsung jadi Tuhan. Sangat lemah pengetahuan orang-orang Kristen memang. Abang, sabar gini, dulu. apa salah memahaminya? Sabar Bukan dulu. karena dia melakukan mujizat-mujizat itu baru dia jadi Tuhan. Tetapi Lalu apa? memang dia sudah Tuhan, makanya dia melakukan mujizat-mujizat. Oh, nggak bisa. Anda jangan menyepelekan isi Bible. Kalau Anda lihat khotbah Petrus aja dulu. Di dalam KPR 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, seorang perantara yang ditunjuk oleh Tuhan untuk melakukan mujizat tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Itu dalil. Jangan anggap sepele itu. Lalu bagaimana dengan kesaksian Yesus? Ini kesaksian Yesus nih. Makanya saya sering mengatakan Kristen itu anti Yesus. Di dalam pengakuan Yesus Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapalah yang telah mengutus aku. Artinya bahwa mujizat-mujizat yang Anda rangkai untuk Anda jadikan Yesus itu Tuhan, justru menurut Yesus itu adalah bukti kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Jadi mujizat yang dilakukan Yesus adalah mujizat yang membuktikan kalau dirinya utusan, bukan membuktikan dirinya adalah Tuhan. Lalu kemudian di dalam Yohanes 4 nomor 34, apa kata Yesus? Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, itulah yang aku kerjakan. Makanya ketika dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu bukti bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa, kata Yesus. Kesaksianku mujizat adalah bukti bahwa aku utusan. Bukan utusan setan, tapi utusan Tuhan. Petrus menambahi bahwa yang melakukan mujizat itu bukan Yesus, tetapi Bapa atau Elohim atau Tuhan melalui perantaraan Yesus. Makanya saya katakan bahwa orang Kristen itu sangat lemah konsep Tuhan. Tuhan itu dianggap mainan, Tuhan itu dianggap makhluk. Sikit-sikit melihat manusia bisa menyembuhkan, Tuhan. Orang bisa jalan di atas air, Tuhan. Kayak ajaran pagan, Bang. Orang-orang Roma, Yunani melihat Paulus bisa bermujizat, ini dewa ini, dewa ini.
Nah, itulah Kristen. Kelemahan Kristen itu tidak mengenal Baik. Tuhan itu apa. Sehingga Baik. setiap melihat manusia yang super, dianggap Tuhan, dianggap dewa. Itulah kelemahan itu, Bang. Silakan. Ya, baik. Nggak apa-apa. Nah, abang menyinggung ada 2 poin yang mau saya bahas. Tapi yang pertama tentang Paulus ya. Ketika orang Yunani mau mendewakan Paulus, lalu apa kata Paulus? Ketika Paulus berjalan di tengah-tengah kota itu, lalu Paulus mengatakan kepada mereka, karena di situ ada sebuah tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Kepada Allah yang tidak dikenal. Makanya di situ baru Paulus masuk dan memberitakan, ini Allah yang tidak dikenal ini seperti ini. Jadi ketika mereka mau mendewakan Paulus, Paulus menolak itu. Karena Paulus memang bukan Tuhan. Tetapi Paulus mengatakan bahwa kepada Allah yang tidak dikenal inilah yang akan aku beritakan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seperti analogi tadi yang saya sampaikan kepada abang. Abang sebagai seorang direktur, tetapi ketika abang menyamar menjadi OB, nah karyawan-karyawannya abang itu pasti sudah tahu, oh abang ini sedang menyamar. Sehingga ketika abang sebagai OB pun memerintahkan kepada salah satu manajer contohnya, maka manajer itu pasti akan taat dan melakukan apa yang abang perintahkan walaupun dia seragamnya OB. Tetapi otoritas yang ada pada abang sebagai direktur itu tidak terbantahkan. Manajer itu akan melakukan apa yang diperintahkan. Karena apa? Bukan melihat seragam OB-nya, tetapi melihat jabatan abang sebagai direktur. Nah, itu pun yang dilakukan oleh Yesus sebagai kemanusiaannya yang penuh dengan kelemahan pun dia punya otoritas atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Makanya ketika dia perintahkan anggur menjadi air menjadi anggur, air menjadi anggur. Ketika dia perintahkan badai untuk berhenti, badai pun berhenti. Ketika dia perintahkan kepada Petrus, buang jalamu di sebelah kanan. Padahal Petrus ini sudah menjala semalaman, tidak mendapat ikan. Tetapi ketika Yesus katakan kepada Petrus, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Saat itu pun sepertinya, padahal Petrus ini jago loh, nelayan. Semalaman gak dapat tangkap ikan, 1 ekor pun gak. Tetapi di siang hari itu, pagi itu, Yesus katakan, buanglah jalamu di sebelah kanan. Tiba-tiba ikan-ikan yang besar berkumpul semua, dan ikan saja tunduk kepada Yesus, sehingga ketika diperintahkan buang jala mendapatkan ikan. Nah, ini berbicara tentang otoritas, kuasa yang ada di dalam dirinya merupakan otoritas tertinggi. Jadi Tuhan di sini berbicara tentang otoritas yang ada. Oke, punya power. Oke. Saya pingin simple aja. Yesus melakukan mukjizat itu bukti bahwa dia Tuhan menurut Yesus nih, atau dia utusan Tuhan. Menurut Yesus, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu bukti dia utusan Tuhan atau bukti dia Tuhan menurut Yesus. Jadi gini abang, memang kami Kristen tidak menolak bahwa Yesus itu diutus. Bukan Tidak menolak. Kristen, Bung, bukan Kristennya. Kalau Kristen, ya sudah, Kristen itu lemah pengetahuan tentang Tuhan. Kristen begitu melihat Yesus bisa melakukan mujizat, wah ini Tuhan, itu Kristen. Ini Yesus yang saya tanya. Saudara saya ini seorang pendeta. Menurut Yesus, segala mukjizat yang Yesus lakukan untuk membuktikan dirinya Tuhan atau untuk membuktikan dirinya utusan Tuhan? Menurut Yesus. Sebenarnya nggak nyambung pertanyaannya abang ini. Loh, tunggu dulu. Anda nggak nyambung, saya nggak nyambung atau Anda? Saya bertanya, Yesus melakukan segala mukjizat itu untuk membuktikan kalau dia adalah utusan Tuhan agar diterima sebagai utusan Tuhan oleh umatnya, atau untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhannya Abraham yang turun berpura-pura jadi manusia? Jadi gini abang, Yesus itu melakukan mujizat itu bukan untuk membuktikan bahwa dirinya dia itu utusan atau apa dia Tuhan. Tetapi memang nafsu dia. Inilah abang, maaf nih abang. Inilah bukti bahwa abang itu lemah pengetahuan tentang ajaran Yesus. Bahkan saya berani mengatakan abang ini anti Yesus. Yohanes 5:36, ada kesaksianku. Masa kesaksian Yesus pun ditolak? Ada kesaksianku bahwa
pekerjaan. Apa pekerjaan itu? Mukjizat, tanda-tanda, kekuatan. Pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah Tuhan atau utusan Tuhan. Pekerjaan yang Yesus lakukan menunjukkan dia utusan Tuhan atau bukan itu? Iya. Menurut Yesus, kesaksian Yesus, pekerjaan yang dia lakukan untuk membuktikan dia Tuhan atau utusan Tuhan, menurut kesaksiannya. Ya, dua-dua kalau bisa saya jawab seperti itu. Maksudnya Karena apa? dia sebagai utusan. Maksudnya apa? Ya. Dia sebagai utusan, diutus oleh Bapa, namun dia punya kuasa untuk melakukan sesuatu. Justru karena kuasa untuk melakukan sesuatu itu bukti kalau dia ini Tuhan atau utusan Tuhan. Dia Tuhan yang diutus. Ya, karena dia bergerak. Inilah kenapa Kristen itu disesatkan oleh Yesus itu sendiri. Karena Anda menambah-nambahkan kesaksian Yesus. Saya ulang lagi, Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi hanya seorang pendeta seperti abang ini. Yohanes Pembaptis aja yang membaptis Yesus, kesaksian Yesusnya jauh lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua mujizat, semua pekerjaan yang aku kerjakan, mujizat itulah pekerjaan, itulah kekuatan, itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Aku membuktikan, aku ini utusan Tuhan. Kan Yesus ditolak sebagai utusan Tuhannya, tetapi Yesus membuktikan bahwa ini loh, kalau kau tidak percaya bahwa akulah dia, maka kau akan binasa. Itu. Dia siapa? Itu Dia yang saya anak manusia, maksudkan. dia anak manusia, atau dia Tuhan? Ya. Dia Bapa. Baik. Jadi ketika ini contoh kasus ya, ketika Yesus menyembuhkan orang buta itu kan. Dan Ayo. ketika Yesus bertemu dengan dia lagi, terus Yesus bertanya kepada dia, "Percayakah engkau kepada dia?" Lalu orang buta itu bertanya, "Siapakah dia itu?" Lalu Yesus menjawab, "Akulah dia." Apa yang Dia terjadi? siapa? Orang buta itu sujud menyembah. Dia siapa? Dia sujud menghormat. Jelas-jelas karena kenapa? Bani Israel itu menunggu Mesias, bukan menunggu Tuhan. Maka Mesias yang ditunggu dikatakan, Baik. akulah dia. Mesias yang kutunggu itu akulah dia. Dasar pijakannya di mana, Bang? Baik. Yohanes 8:24 nomor 28. Akulah dia itu siapa? Anak manusia. Nah, Ya, sekarang bagus. Bapak Elohim itu anak manusia atau bukan? Ya, Bapa itu kan gelar. Enggak, Bapa itu bukan adalah hanya ya. sekedar gelar. Yang saya tanya, hakikat pencipta langit dan bumi yang disebut orang Yahudi sebagai Aba, itu hakikatnya manusia atau bukan manusia? Dia bukan hakikatnya bukan manusia, hakikatnya Allah. Bukan manusia. Sedangkan Yesus mengatakan akulah dia itu sebagai apa? Sebagai anak manusia. Baca Iya. dalilnya. Jadi Yesus nya bernama Yesus, tetap yang firman, logosnya Allah, Di mana logosnya Yesus? Bapa. Di mana Yesus mengatakan kalau dia adalah firman-Nya Bapa? Karena kita harus merujuk kepada kesaksian Yesus, bukan kesaksian Anda sebagai seorang pendeta. Baik, kan Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Satu apa? Ya. Coba Anda runut dulu. Satu dalam hakikat, Enggak yaitu ada. Allah. Ini dia. Inilah saudara harus Anda sadari penyesatan Nah, yang jadi Anda gini, lakukan. Penyesatan yang Anda lakukan itu nyata dan Anda menyadari itu bahwa itu adalah penyesatan. Yesus tidak pernah mengajarkan. Yang Anda maksud itu Yohanes 10 bukan? Coba Anda baca data sebelumnya. 25, 26, 27, 28, 29 sampai 30. Aku dan Bapa adalah satu. Maksudnya satu dalam pekerjaan. 31, 32, 33 dan seterusnya. Satu dalam misi, visi, pekerjaan, bukan hakikat. La haula wala quwata illa billah. Jadi gini abang, kayak kita manusia ini punya roh, jiwa, dan tubuh, iya kan? Nah, ketika tubuh kita ini kan punya mulut nih, dan kita ini kan bisa berkata-kata. Nah, ketika kita mengeluarkan kata-kata kita dari mulut kita, perkataan yang keluar dari mulut kita itu kan mewakili pribadi kita. Nah, ketika seseorang mendengarkan perkataan kita,
Dia percaya bahwa itulah kita, ya kan? Contoh seperti abang. Ketika abang berkata-kata dengan saya, perkataan kalimat yang keluar dari mulutnya abang itu, saya dengar kalimat-kalimat itu, tetapi pasti merujuk kepada pribadinya abang. Yang hakikatnya manusia yang punya daging. Nah, demikian pula Bapa. Bapa sang sumber ini juga memiliki firman. Ketika firman yang keluar dari mulutnya ini adalah pribadinya dia itu sendiri juga. Sehingga ketika kita mendengarkan firman yang keluar itu, maka kita sudah mendengarkan Bapa secara tidak langsung. Makanya Yesus katakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Itu menyatu, sama seperti perkataannya abang sendiri. Menyatu dengan abang pribadi sebagai manusia, dagingnya ini. Hanya karena perkataan itu yang keluar. Makanya ketika kita juga melakukan sesuatu, lalu kita ditangkap, perkataan kita menyakiti seseorang, kita ditangkap. Yang ditangkap kita atau perkataan kita? Kita, karena kita sumbernya. Kenapa bukan perkataan? Kenapa bukan kita katakan? Kalau perkataan itu adalah kita, kenapa bukan perkataan itu aja yang ditangkap? Abang, makanya itu perkataan itu kan representasi dari pribadi kita ini. Sehingga ketika apa yang keluar dari Kenapa enggak? Kenapa? Kalau saya dan perkataan saya itu adalah satu hakikat, kenapa bukan perkataan saya aja yang ditangkap? Anda mendengarkan perkataan saya kan? Ya, bukan saya yang Anda dengar, tapi perkataan saya kan? Tangkap aja perkataan saya itu. Kalau itu adalah saya. Nah, abang, makanya kenapa kan bukan perkataan ini kan kenapa bukan perkataan itu yang ditahan? Kenapa bukan perkataan itu yang ditahan? Makanya saya mau mempertanyakan ini abang. Apakah kenapa bukan perkataan abang yang ditangkap tetapi abang yang ditangkap? Iya, karena dua pribadi yang berbeda. Bukan. Karena itu adalah dua pribadi yang berbeda. Tetapi sumbernya satu. Sama. Sumber segala sesuatu di alam muka bumi ini, sumbernya satu, yaitu dari Tuhan. Kenapa bukan perkataan saya yang dipenjara? Kenapa harus saya? Toh perkataan saya adalah saya. Penjarakan aja suara saya. Kan itu sama halnya mempenjarakan saya. Kan aneh. Begini. Jadi kan abang sudah berkata tadi itu bahwa kalau Tuhan sendiri mau menciptakan sesuatu, lalu kalau tidak ada perkataan dari mulutnya, kira-kira bisa tercipta nggak? Bisa. Bisa. Tuhan maha berkehendak. Tuhan maha berkehendak. Coba Anda buktikan kepada saya di mana Tuhan menciptakan air. Di mana Dia berfirman, jadilah air. Ayo. Ada. Bacakan saya di Bible. Jadilah air. Ada. Ada bang? Enggak ada. Jadi tidak semua itu Tuhan menciptakan harus kemudian Anda dengarkan, harus Tuhan itu berfirman. Tidak. Ada enggak Tuhan mengatakan jadilah air? Enggak ada itu. Enggak ada itu. Nah, untuk itu kembali kepada kesaksian Yesusnya. Kesaksian Yesusnya tentang dirinya. Apakah Dia Tuhan atau Dia utusan Tuhan? Itu dulu. Kan saya sudah jelaskan ke abang. Dia memang diutus. Kami tidak menyangkal itu. Bukan masalah dia memang diutus. Bukan masalah dia diutus. Kesaksian dia, dirinya itu Tuhan atau utusan Tuhan. Itu dulu. Ya, dua-duanya. Di mana? Di mana dia bersaksi bahwa aku adalah Bapa? Aku adalah Elohim. Di mana dia bersaksi begitu? Abang, Yohanes 1 ayat 1 itu kan sudah jelas tuh. Itu bukan kesaksian Yesus. Lagian, kalau Anda membaca Yohanes 1 nomor 1, bukan Yesus yang dibahas di situ. Yesus nanti tampil ketika dikatakan firman itu menjadi daging. Maksudnya apa? Perkataan Tuhan menjadi daging. Apa perkataan Tuhan? Maria, Tuhan mau engkau hamil dan lahirkan seorang anak dan hendaklah engkau bernamai dia Yesus. Maka firman Tuhan itu menjadi daging. Maksudnya kehendak Tuhan agar Maria hamil, benar-benar hamil, benar-benar melahirkan. Itu yang dimaksud firman telah menjadi daging. Pada mulanya firman, pada mulanya apa pada mulanya kehendak itu? Saya baku Maria hamil dan mengandung dan melahirkan seorang anak bernama Yesus. Hamil enggak? Hamil. Itulah yang dimaksud. Bukan Tuhan yang menjelma menjadi Tuhan.
Bukan. Tetapi firman Tuhan yang benar-benar terbukti menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan. Makanya Yesaya 55 nomor 11, apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang aku perintahkan itu terjadi. Aku perintahkan Maria hamil. Hamil terjadi. Mazmur 33:9. Tuhan memberi perintah maka semuanya jadi. Dia hanya mengatakan ada maka semuanya ada. Itu dalil. Ketika dia memberi perintah, Maria hamil. Maria kaget, kok bisa? Ya aku mau hamil. Hamil dia. Tidak ada masalah. Bagaimana dengan Yesus? Yohanes 8:42, aku datang keluar dari Bapa. Aku datang dan keluar dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Bukan dia yang maha berkehendak. Bukan Tuhan yang datang berkehendak menjadi manusia. Bukan. Tetapi Tuhan berkehendak agar Maria melahirkan seorang anak bernama Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti bukan Bapa yang turun menjadi manusia. Ya betul lah Bang, bukan Bapak yang turun menjadi manusia, Ya sudah. tetapi firman-Nya, logosnya yang menjadi manusia itu. Ya iya betul, segala sesuatu di atas muka bumi ini itu logosnya Tuhan yang menjadi segala sesuatunya. Tidak ada yang menjadi sesuatu tanpa kemudian keinginan, kehendak, ide, gagasan, pikiran Tuhan. Tuhan yang menghendaki. Ya, jadi simpelnya gini Abang. Kalau kita lihat ya, sejarah ketika Tuhan itu berfirman kepada manusia melalui para nabinya, dia akan mengutus perkataannya. Perkataan ini yang disampaikan kepada para nabinya untuk disampaikan kepada umatnya. Tetapi ketika tiba saatnya, Tuhan tidak mengutus lagi firman-Nya ini berupa perkataan melalui para nabi. Tetapi Bapa ini mengutus firman-Nya menjadi manusia. Makanya Yohanes 1 ayat 14 itu, firman-Nya itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tidak lagi berupa firman. Makanya Yesus katakan bahwa semua firman yang telah engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan. Artinya Yesus itu adalah pribadi sang firman itu sendiri. Jadi setelah Yesus sudah tidak ada lagi nabi-nabi lagi. Jadi makanya Anda membantah dalil. Abang lihat ya. Ya, Abang lihat. Ketika para murid ini, para rasul ini, mereka mengajarkan apa yang telah diajarkan oleh Yesus, melanjutkan pengajaran Yesus. Mereka tidak lagi menerima firman yang secara pewahyuan atau bicara langsung gitu bahwa sampaikanlah firmanku kepada umatku. Tidak. Mereka melanjutkan pengajarannya Yesus. Begitu, Bang. Oke. Jadi tidak lagi berupa wahyu. Coba Anda lihat pengakuan Yesusnya di dalam Yohanes 12:44 sampai 50. Apa yang Yesus katakan di situ sih sebenarnya? Dia itu penerima firman. Firman yang diterima itu adalah perkataan Tuhan. Kalau Anda mengatakan dia adalah firman itu sendiri, sang logos yang turun menjadi daging, dia tidak perlu mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, mana statusnya sebagai sang firman? Mana? Sebagai sang sebagai sang terus kenapa dia nggak berkata-kata dari dirinya sendiri? Katanya dia adalah firman yang menjadi daging. Kalau dia berkata-kata dari diri sendirinya tanpa dari sang Bapa, Lah tadi katanya dia firman. Yang mana yang betul? Dia firman yang turun. Dia sumber firman yang turun menjadi daging. Berarti ada sumber lain. Makanya saya bilang sama Abang tadi bahwa Bapa ini dia kan memiliki firman. Bapa ini juga memiliki roh. Iya, enggak, maksud saya ketika Anda mengatakan Yesus ini adalah sang firman yang turun menjadi daging, kenapa dia masih menerima firman dari hakikat yang berbeda, yang lain? Bukankah dia sang firman? Oke, coba Abang tunjukkan di dalam Alkitab ketika Yesus juga mengatakan bahwa segala firman yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, di mana tertulis secara eksplisit bahwa maka berfirmanlah Allah kepada Yesus untuk disampaikan kepada umat. Yesus mengakui sendiri kok, Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku. Bukan dari aku, tetapi dari Bapa. Katanya dia firman. Nah, sekarang mana? Ya, jadi gini mana posisinya dia sebagai sang firman? Kalau dia masih mendengarkan, masih menerima firman, bahkan berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Yohanes 12:49. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Loh, katanya sang firman. Gimana?
makanya itu abang, segala firman yang telah engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Nah, pribadinya Yesus itu adalah sang firman itu, sehingga segala sesuatu yang diajarkan ini keluar dari mulut Yesus itu kan dari Bapa itu kepada melalui dirinya itu. Karena kemanusiaannya hanya sebagai media untuk penyampaian firman itu. Bagaimana cerita? Jadi yang menjadi manusia ini apa? Apa yang menjadi manusia Yesus ini apa? Manusianya itu kan hanya sebagai media. Enggak, bukan Yang hanya pertama. sebagai media. Kenapa abang jadi ambigu? Tadi katanya sang firman jadi daging. Kenapa sekarang sebagai bukankah dia ini artinya bahwa sang sumber, pabrik, tempat proses firman dari Tuhan sudah menjadi daging, maka dia harus menjadi sumber satu-satunya yang memiliki otoritas untuk menyampaikan firman karena dia adalah firman itu sendiri. Faktanya kan tidak begitu. Yesus yang turun menjadi manusia tidak bisa memproduksi perkataan. Dia hanya menerima dari hasil produksi sang Bapa. Yohanes 12:49. Apa yang dikatakan di sana? Aku tidak berkata-kata dari diriku. Nah, abang sendiri sudah menyampaikan bahwa perkataannya dia adalah produk dari Bapa, betul? Kenapa harus produk dari Bapa? Bukankah dia sang pabrik yang memproduk firman itu? Jadi apa maksudnya saudara Kristen mengatakan sang firman menjadi daging? Kalau ternyata sang firman ini ternyata masih tidak bisa memproduksi firman. Maksudnya apa? Abang, jadi kalau apa yang dilakukan Yesus itu berbeda dari apa yang disampaikan oleh Bapa, maka tidak akan sinkron. Makanya tidak akan ada ayat aku dan Bapa adalah satu. Loh, itu lagi. Kalau Bapa, aku dan Bapa adalah satu, berarti ada dua entitas yang berbeda. Kalau ada kata bersama, itu berarti ada dua pribadi yang berbeda, lalu kemudian bersama-sama. Itu salah memahaminya kalau itu adalah Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Karena di situ masih bersama-sama. Sementara ilmu ahad, ilmu esa, keesaan, mentauhidkan Tuhan itu tidak ada unsur lain dengan unsur lain disatukan menjadi satu. Dan Anda harus paham ketika dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu berbicara sekali lagi, itu berbicara mengenai pekerjaan, Pak. Baca nomor 36-nya. Ya, hakikat ya. Di mana Yesus mengatakan? Di mana Yesus mengatakan aku dan Bapa satu hakikat? Kasih dalil. Aku dan Bapa adalah satu di sini, artinya mereka itu Yesus dan Bapa ini hakikatnya sama, yaitu Allah. Maka Itu Yesus katakan bahwa aku Allah. Bung, kalau Anda mengatakan, kalau Anda Yesus itu adalah Allah sendiri. Karena bagi pemahaman orang Yahudi, kenapa orang Yahudi itu mau merajam Yesus pakai batu? Karena apa? Yesus katakan aku anak Allah. Bagi pemahaman Yahudi, ketika engkau mengklaim engkau anak Allah, engkau sudah menyamakan diri sebagai Allah. Oh, salah. Anda keliru. Coba Anda baca di nomor 34. Ini sudah sering saya katakan. 34, 36, 35, 36. Masihkah kau mengatakan aku menghujat Allah karena aku adalah penyampai firman? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah? Terbukti di Kejadian 7 nomor 1. Musa penyampai firman dan Musa kemudian disebut sebagai apa di sana? Musa disebut sebagai Bapak, sebagai Elohim. Nah, itu dia. Allah. Maka Yesus pun jadi gini abang, sebentar abang, supaya kita samakan persepsi dulu. Karena gelar Allah yang disematkan kepada kita manusia itu bukan Allah Maha Pencipta, beda dengan Allah Sang Sumber. Ya, Yesus gimana? Kalau Yesus, sematan Yesus bahwa dia ada Allah, dia ada Tuhan, memang dia naturnya sebagai Tuhan, sebagai Allah, keilahian. Di sini keliruannya. Coba Anda berikan bukti. Di mana bukti Yesus itu adalah hakikat Allah itu sendiri di mana? Bermujizat, dia mujizat sebagai manusia. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku. Itu pekerjaan diserahkan. Berarti dia tidak sehakikat dengan Bapa. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Tidak sehakikat dengan Bapa. Aku berkata bukan dari diriku sendiri. Tidak sehakikat dengan Bapa. Lalu mana yang sehakikat itu mana? Sehakikat itu hanya muncul dari gereja demi untuk mengkudeta pencipta langit dan bumi dengan mengangkat Yesus yang datang di Pulau Patmos tersebut. Itu aja intinya.
Tidak ada Yesus mengajarkan aku satu hakikat. Bagaimana bisa dia satu hakikat sementara dia manusia? Dia menyadari, dia berdoa dan seterusnya. Itu mustahil. Anda bisa mengajarkan kepada kita itu sesuatu, Masya Allah, barakallah saudara Rasul, sesuatu yang tidak masuk akal, tidak rasional, bertentangan, mutlak bertentangan. Ketika Yesus mengatakan kesaksianku, bukankah Yesus ketika dibaptis, inilah anakku, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia, percayalah dia, ikutilah dia. Terus kenapa Anda tidak mau percaya dia? Kenapa Anda tidak mendengarkan dia? Segala mukjizat yang kulakukan adalah bukti bahwa aku adalah utusan. Oke, baik. Jadi abang, tidak masalah. Abang mau menganggap Yesus itu sebagai utusan pun tidak masalah. Nah, saya seperti abang sampaikan tadi, apakah abang percaya kepada Yesus? Saya percaya dia adalah utusan Tuhan pencipta langit dan bumi untuk kaumnya Bani Israel. Makanya saya memperoleh hidup yang kekal. Tidak masalah. Tidak masalah. Abang mau percaya dia sebagai utusan pun tidak masalah. Yang penting di sini saya mau tanya sama abang. Sungguh-sungguhkah abang percaya kepada Yesus? Saya percaya kepada utusan Tuhan yang lahir tanpa ayah, yang saudara sebut Yesus, kami sebut Isa. Saya percaya itu. Dia utusan Tuhan yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel dengan mujizat, membangkitkan orang mati, membawa hikmah Injil, meluruskan Torah kepada kaumnya Bani Israel, yang memberitakan akan datangnya Nabi yang akan datang, yang memberitakan tentang Roh Hamed yang akan datang. Saya percaya itu. Dan ajaran beliau dibengkokkan oleh orang Farisi demi untuk mengkudik. Kalau abang sudah menyinggung tentang Roh Hamed itu berarti sudah salah jalur abang. Nah, itu fakta tertulis begitu, gimana? Itu Jadi gini, tertulis. abang, Beliau memberitakan kalau akan datangnya Roh Hamed. Itu tertulis di Bible dan itu tertulis di Al-Quran. Sam Ismuhu Ahmad. Ya. Gimana itu? Jadi kalau abang mengatakan bahwa ada tertulis di Bible tentang Roh Hamed itu, kalau kita mengartikannya saja, itu tidak merujuk kepada nama seseorang. Dan kalau Roh Hamed itu, ya saya belum baca Ibraninya ya, original teksnya. Tetapi kalau abang merujuk itu kepada Muhammad, sementara janji itu Yesus berikan kepada murid-murid, itu di abad pertama. Nah, bagaimana janji kepada murid-murid itu datang setelah mereka sudah mati ratusan tahun, abang? 600 tahun, 700 tahun baru datang yang namanya Roh Penolong itu. Padahal janji itu diberikan kepada para murid-murid. Seharusnya para murid inilah yang pertama kali menerima janji itu. Bagaimana abang bisa menarasikan bahwa itu merujuk kepada Muhammad? Oke. Don Titan sendiri juga sudah mengklaim itu tidak benar. Ini kata Don Titan loh. Kalau merujuk kepada Muhammad, tidak nyambung, abang. Oke, baik. Sekarang begini, janji Yesus dalam Yohanes 16 menyertai engkau selama-lamanya. Ya. Nah, sekarang apakah murid Yesus Janji Yesus itu kepada murid-murid dan kepada pengikutnya, artinya Roh Kudus ini adalah pribadi yang akan menyertai semua umat manusia yang percaya kepadanya sampai hari kiamat nanti. Nah, coba kita deteksi. Apa ciri-ciri Roh Kudus? Yohanes 14 nomor 26. Dia akan mengingatkan segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu. Sekarang kalau saya tanya saudara, apakah betul orang Kristen ini punya Roh kebenaran atau Roh Kudus? Firman pertama yang Yesus sampaikan kepada muridnya itu firman yang mana? Firman pertama yang disampaikan kepada Yesus itu adalah sang firman itu sendiri. Nah, ini makanya saya katakan Roh Kudus itu hanya ada bagi orang-orang yang mengingat perkataan-perkataan Yesus. Yohanes 14 nomor 26. Apabila Roh Kudus itu datang, maka dia akan mengingatkan segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu. Segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu. Nah, sekarang mana perkataan Yesus? Jangan segala-galanya. Perkataan pertama yang Yesus katakan kepada muridnya itu perkataan yang mana? Buktikan kalau Anda punya Roh Kudus. Nggak nyambung sebenarnya. Lu kok nggak nyambung? Abangku, coba Anda baca
baca Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain, Roh Kudus, Ruah Hamed, Roh kebenaran, penghibur. Nomor 26-nya, dia ketika datang akan mengingatkan segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu. Sekarang kita buktikan, apakah di Anda ada Roh Kudus? Ya, ada. Kalau ada Roh Kudus di Anda, berarti Anda ingat segala sesuatu yang pernah Yesus katakan. Tutup Bible Anda. Saya mau uji. Apa perkataan pertama yang Yesus katakan kepada muridnya? Tutup Bible. Mengingat kan? Mengingat berarti di sini. Mana Roh Kudusnya? Tidur. Saya bukan. Yesus mengatakan Roh Kudus itu akan mengingatkan. Berarti harus menghafal. Mengingat itu di mana, Bang? Mengingat itu di dalam buku, di kitab, atau di dalam sini? Oke, di dalam otak. Oke, baik. Dan saya kira sudah selesai untuk sementara, Bang. Kita ada tamu, Dinda Julius. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang ingin disampaikan, Dinda. Ini saya sedikit lagi mau tutup, mau Jumatan. Bang Kindom, terima kasih, Bang. Habis Jumat boleh kita lanjut. Oke, baik, Abang. Makasih ya, Bang Kia. Thank you, Bang. Ya, makasih. Nanti kita naik lagi. Iya, Bang. Selain Selalu, Bang. pengumuman, mungkin saya mau sampaikan hal kecil aja ya. Jadi yang pertama, teman-teman, tadi kan dia bilang, oh itu kan disampaikan kepada para murid gitu kan. Bagaimana mungkin hal yang akan terjadi di masa depan? Ya, Nabi Muhammad SAW kan datang ratusan tahun kemudian gitu. Oh, bagaimana mungkin disampaikan ke murid loh? Kalau gitu, kita juga bisa bilang masalah ini ya, hati-hati kepada nabi palsu gitu kan. Iya, kalau mereka bilang itu pasti terjadi di zaman muridnya. Ya, dia bilang harus terjadi di zaman muridnya. Artinya yang Yesus bilang akan datang nabi palsu, itu akan datang di zaman muridnya Yesus. Yaitu siapa? Ya teman-teman tebak sendiri ya. Siapa nabi palsu yang disuruh hati-hati itu di zaman muridnya yang akan datang. Oke, saya keren sekali Adindaku, Masya Allah. Iya, lanjut deh. Oke, kita dari API ingin mengumumkan sesuatu dulu teman-teman ya. Jadi izinkan kita untuk sedikit pemberitahuan kepada teman-teman ya. Yang pertama, Yayasan API akan mengadakan debat di tanggal hari Rabu, itu antara ya dan Kores menghadapi Pak Lamsen Naibaho yang membawa pendetanya. Ya, jadi Pak Lamsen bawa pendeta menghadapi Ustadio dan Kores. Adapun sistem debatnya ini agak berbeda, di mana Pak Lamsen komplain. Dia bilang selama ini saya ditanya terus tentang kekristenan gitu kan. Gantianlah saya yang tanya-tanya tentang Islam. Kita bilang boleh. Ya, boleh. Jadi sistemnya itu adalah Pak Lamsen akan nanya tentang Islam ke Ustadio, Kores akan nanya tentang Kristen ke pendetanya. Jadi silang mereka teman-teman ya. Nah, jadi diskusinya akan berbeda. Ya, karena Pak Lamsen bilang saya bulan lalu diundang sama Kodondi. Saya ingin belajar Islam, malah saya yang ditanya-tanya terus tentang Kristen. Kristen terus yang dibahas, dia bilang. Gantian dia bilang. Oke, kita bilang. Itulah kita hadirkan Ustadio untuk menjawab segala pertanyaan Pak Lamsen, dan kita doakan di akhir hidupnya Pak Lamsen ya, di usia tuanya sekarang, Pak Lamsen sempat untuk mendapatkan hidayah. Adapun debat tersebut akan dilaksanakan di Jakarta Timur. Untuk tempat ini kita keep dulu teman-teman karena keterbatasan ya. Bagi teman-teman yang mungkin mau hadir ya ada sedikit ada sedikit syarat-syarat karena memang tempatnya terbatas, dan debat tersebut akan di-live-kan juga termasuk di YouTube Bang Zuma, di YouTube Apologet Islam Indonesia ya. Tentunya di YouTube API Apologet Islam Indonesia dan YouTube-YouTube yang terafiliasi. Bagi teman-teman yang ingin partisipasi dapat berinfak untuk kegiatan ini di Bank BNI, 7-nya 5 kali 51770 ya, atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia yang diketuai oleh Bang Zuma. Dan kita juga mau pemberitahuan bahwa di bulan Juni ini akan banyak kegiatan-kegiatan yang kembali kita aktifkan. Dan bagi teman-teman yang mungkin punya masukan untuk Yayasan API supaya lebih baik ke depannya, juga bisa menghubungi ya kita yang ada di API, termasuk saya di sini ya, bisa di DM. Dan bagi teman-teman
tambahan informasi, di bulan Juni ini kita juga akan ada sebuah gebrakan yang kita lakukan yang skalanya itu akan berbeda ya, karena kita akan buat skala nasional, pemberitaannya juga akan nasional, dan tunggu saja teman-teman, karena ini belum bisa kita bocorkan lantaran nanti kalau oten-oten tahu nanti mereka akan buat gerakan antisipasi untuk mencegah hal tersebut. Nah, jadi stay tune teman-teman. Yang pasti kita di API berusaha memberikan yang terbaik, ya, memberikan terbaik untuk umat, ya, untuk gerakan menangkal upaya-upaya misionaris-misionaris, orang-orang yang ingin memurtadkan saudara-saudara kita. Mungkin sekian dari saya, dan iklan juga, kita jualan madu guys ya, jadi yang mau beli madu di profil saya nih ya, kita jual madu dengan harga yang terjangkau, dan Bang Zuma juga sudah tes. Oke, silakan Bang Zuma. Baik adindaku, Masya Allah, Barakallah Fik. Jadi sahabat-sahabat sekalian saya umumkan, Dinda Julius ini sekarang adalah Sekretaris Umum Apologet Islam Indonesia. Beliau sekretaris yang tentu teman-teman tahu posisi beliau dan job beliau sebagai sekretaris itu seperti apa adanya. Jadi kalau ada yang berkaitan dengan API, sekaitan dengan administrasi, boleh menghubungi beliau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Agak tuh begitu. Jadi teman-teman sekalian silakan untuk berkomunikasi dengan beliau, DM beliau bila mana ada hal-hal yang penting terkait dengan Apologet Islam Indonesia, termasuk hubungannya dengan yang mu'alaf, ya, yang mau mu'alaf, yang sudah mu'alaf, ketika ada masalah bisa menghubungi beliau. Ada kontak beliau kok, sebagai sekretaris beliau umumkan. Kayaknya sudah ada nomornya di bio beliau. Begitu teman-teman sekalian. Nah, terkait debat offline Pak Lamsen, ya siapkan tenaga saudara-saudara untuk tertawa dalam waktu yang lama gitu ya. Karena saya yakin sejak pembukaan sampai penutupan, Tapi sekali lagi, pasti tertawa kita. kalau bisa, ya, Nanti sampaikan salamku deh. kalau bisa, kalau ada informasi-informasi gitu. Bagaimana? Nanti sampaikan salamku kalau sudah ketemu Pak Lamsen. Oh, pasti video call Pak. Oh iya juga sih. Pasti ujungnya video call. Siap. Mungkin itu aja. Ya, lanjut Bang. Iya. Oke, karena di sini tempat kita sedikit lagi Jumatan, teman-teman. Sementara kita rehat dulu. Insya Allah kita jumpa lagi sebentar. Kita istirahat aja dulu karena menjelang sholat Jumat, dan juga ada beberapa kegiatan offline yang harus saya selesaikan. Berhubung ini awal bulan Juni, ya, maka banyak pekerjaan harus saya upayakan rampung sebelum pertengahan bulan. Sekira begitu, Dinda Julius, terima kasih banyak atas atensinya terkait dengan kegiatan dan program-program kita. Dan kalau ada hal yang mungkin krusial untuk dibicarakan, bisa kembali ke grup untuk membahas apa yang perlu, apa yang penting untuk kita bahas. Sekira gitu. Dari semalam itu ada terkendala dari keluarganya masih menahan. Jadi ada 3 KTP-nya, sudah ada yang 2 menyerahkan KTP ke saya, dan juga sudah video call, dan juga ada 1 lagi yang belum menyerahkan KTP. Itu berasal dari teman dari adik ipar yang juga mu'alaf. Kita doakan teman-teman kita yang sudah mau bersyahadat ini tidak terlalu banyak rintangan dan halangan, khususnya dari keluarga-keluarga mereka. Seperti itu. Oke Dinda, mungkin masih ada yang mau disampaikan? Teman-teman di follow akun saya Bang Zuma Official, silakan. Yang 6.000 ini 6.000, tolong di follow akun Bang Zuma Official. Kita kasih waktu kurang lebih 3 menit, silakan. Karena akun kita memang harus ada 2. Ketika nanti yang satu itu kena santet,
akunnya, ada satu yang sehat. Ketika dia sudah sembuh dari santet, yang satu kena, itu tak apa-apa. Tentu teman-teman juga akan risau ketika apologet Islam Indonesia tidak mengudara, ya kan, ya pasti kecarian, kok Bang Suma kemana? Nah, kayak kemarin saya sendiri panik gitu. Ada pemberitaan dari TikTok bahwa akun akun Bang Suma 01 nanti bisa live di tahun 2031. Berarti kurang lebih 5 tahun kita menunggu. Nah, antisipasi itulah makanya saya berpikir untuk membuat akun Bang Suma official ini, yang tadinya adalah akun sahabat Bang Suma. Silakan di follow supaya kita semakin ramai, semakin banyak yang mendengarkan hasil diskusi kita. Anda lihat bagaimana saudara kita pendeta Kingdom begitu gigih memperjuangkan agamanya, akidahnya, tetapi ujung-ujungnya apa? Doktrin, dogma, membantah konsep utama dari ajaran Yesus. Pondasi utama Yesus dibongkar oleh beliau. Ya, tiang utama yang Yesus tanamkan sebagai utusan Tuhan ke tengah-tengah kaumnya itu dibongkar habis oleh beliau. Tetapi kita sebagai Muslim kembali untuk meluruskan, membersihkan Yesus dari ajaran yang tidak Yesus ajarkan. Itulah fungsinya kenapa kemudian orang Islam itu diangkat derajatnya di atas orang-orang yang kufur terhadap Yesus, terhadap Nabi Isa. Itu karena tugas kita adalah membersihkan Nabi Isa dari sanggahan, ucapan-ucapan, doktrin, dogma terhadap Yesus atau Nabi Isa dalam pandangan Islam, dari orang-orang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan keimanannya berdasarkan dalil yang ada di kitab mereka sendiri. Jadi musuh mereka adalah Yesus, musuh mereka adalah Bible itu sendiri, ucapan-ucapan Yesus itu sendiri. Kalau kita jeli, teman-teman jeli, bagaimana seorang pendeta atas nama Kingdom tadi memperjuangkan doktrin gereja, doktrin agamanya untuk menghantam akidah Islam agar umat Islam itu paham bahwa Yesus adalah Tuhan yang turun ke bumi, Yesus adalah Allah, ya, yang turun ke bumi menjadi manusia, bla bla seterusnya. Itu keteteran ketika kita berikan data, kita berikan dalil terkait dengan Yesus itu sendiri. Ucapan Yesus itu sendiri adalah musuh mereka. Makanya saya berani mengatakan di tengah-tengah saudara-saudara, di depan seorang pendeta tadi, saya katakan bahwa Kristen itu sebenarnya adalah anti Yesus. Anti Yesus. Dan itu bisa dibuktikan sebagaimana yang saya pertontonkan tadi. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai apa? Saudara pendeta mempertontonkan imannya kepada khalayak banyak bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Kita minta dalil, tak sanggup dia tunjukkan. Di mana Yesus mengatakan aku sehakikat dengan Bapa, itu enggak ada. Nah, itulah bukti bahwa Yesus hanyalah rasul, utusan pencipta langit dan bumi untuk kaumnya Bani Israel. Sekira begitu. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon maaf ketika ada kata, ada kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih sudah memfollow akun kita ini, Bang Suma Official. Semoga semuanya bisa menjadi amal jariah bagi kita. Dan kepada teman-teman saya Kristen, ketika ada kata, ada kalimat, kebenaran yang saya sampaikan sempat menyentil perasaan, pikiran saudara, silakan siapkan waktu untuk datang di sini. Kita bahas tentang tema ini, tentu dengan cara-cara elegan. Bukan dengan cara-cara kejengkelan, kebencian seperti yang dipertontonkan oleh teman-teman kita Kristen yang lain. Oknum, tapi ya oknum seperti itu. Jadi saya minta maaf ketika kebenaran yang saya sampaikan ini sempat kemudian menyakiti perasaan saudara. Tujuannya supaya kita teredukasi apa sih ajaran Yesus sesungguhnya itu. Bukankah yang Anda amini dan amalkan setiap hari itu hanyalah doktrin dan dogma? Adakah Yesus mengajarkan dia sehakikat dengan Tuhan? Atas kesempatannya sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam Indonesia.